Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Welcome back to Mata Surba Online Social Studies lesson with me, Lucy Hendarwati. Our topics today, Pergerakan Nasional Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Alright, before we start, let's say the doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadihas sholihin. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Pergerakan Nasional Indonesia pada masa pendudukan Jepang oleh Lucy Hendarwati, mata pelajaran IPS, SMP atau MTS. Tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan proses penguasaan Jepang di Indonesia, menjelaskan kebijakan militer Jepang, menjelaskan proses penguasaan Jepang di Indonesia, menjelaskan perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Di situ terlihat gambar tentara Romusa. Apa sih tentara Romusa? Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Kita lihat tentara Romusa, yaitu orang-orang Indonesia. Amatilah gambar kerja paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia di atas atau di samping. Kerja paksa pada masa kependudukan Jepang dikenal dengan istilah Romusa. Kita melihat karena begitu kerjanya dipaksa sehingga badan orang-orang Indonesia menjadi kurus karena makanannya tidak dijamin tapi disuruh bekerja dengan keras. Nah, Romusa merupakan salah satu bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kapan Jepang mulai menguasai Indonesia? Bagaimana Jepang menguasai Indonesia? Bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang? Mari kita bahas. Proses penguasaan Jepang di Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa Barat. Untuk menyamakan jalur pelayaran bagi bahan-bahan mentah dan bahan baku dari ancaman sekutu, serta memuluskan ambisinya menguasai wilayah-wilayah baru, Jepang menggalang kekuatan pasukan serta mencari dukungan. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Setelah membombardir Pearl Harbor, Jepang masuk ke negara-negara Asia dari berbagai pintu. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan.
Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda. Batavia, Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditandatangani oleh Letnan Jenderal Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Belanda, dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura, pimpinan pasukan Jepang. Sejak saat itu, seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni Pemerintahan Angkatan Darat Tentara ke-25 untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan Angkatan Darat Tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. 3. Pemerintahan Angkatan Laut Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari dalam menjalankan pemerintahan di daerah kependudukannya. Berdikari berarti berdiri sendiri. Maksudnya, pemerintah pusat tidak banyak berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah kependudukannya. Dengan demikian, pemerintahan militer Jepang di Indonesia lebih leluasa untuk menerapkan sistem penjajahan. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang menyajikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Kemudahan yang ditawarkan oleh Jepang hanyalah janji manis saja. Sebagai penjajah, Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia. Program yang paling mendesak bagi Jepang adalah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Mendirikan organisasi. Yang pertama adalah Gerakan 3A. 2. Pusat Tenaga Rakyat. 3. Jawa Hokokai. 4. Masyumi. Pembentukan organisasi semi-militer antara lain Seinendan, Fujinkan, Keibodan, Heiho, Pembela Tanah Air atau PETA. Pengerahan Romusa. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Anggota Romusa dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Jumlah Romusa paling besar berasal dari Jawa yang dikirim keluar Jawa, bahkan sampai ke Malaya, Myanmar, dan Thailand. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia. Pengerukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada pengerukan yang dilakukan oleh Belanda. Semua usaha yang dilakukan di Indonesia harus menunjang semua keperluan perang Jepang.
Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang, seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Jepang memanfaatkan Jawa Hokokai dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Keadaan inilah yang semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sedemikian rupa sehingga mereka hanya membawa pulang padi sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. Kondisi ini mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar di Indonesia. Banyak penduduk yang makan umbi-umbian liar yang sebenarnya hanya pantas untuk makanan ternak. Sikap kaum pergerakan orang para pahlawan kita, yaitu cendekiawan, yaitu yang pertama adalah memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Mereka pura-pura kerjasama dengan Jepang, padahal mereka mempelajari masuk ke organisasi itu untuk memerdekakan Indonesia. 2. Gerakan bawah tanah atau sembunyi-sembunyi. 3. Perlawanan bersenjata seperti di Aceh, Singaparna, Indramayu, Peta di Blitar. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama, perubahan aspek geografi. 2. Ekonomi. 3. Politik. 4. Budaya. Dan yang kelima, aspek pendidikan. Kesimpulan, masa pendudukan Jepang di Indonesia awalnya disambut baik karena Jepang juga memperbolehkan umat Islam beribadah haji. Namun lama-kelamaan Jepang mulai menguras sumber daya alam di Indonesia untuk kepentingan perang. Dengan adanya Romusa, banyak sumber daya manusia yang dikirim untuk kerja paksa, sehingga banyak yang mengalami gizi buruk hingga tewas. Pemuda sehat di desa atau di kota menjadi berkurang, sehingga membawa kesengsaraan. Namun di sisi lain adanya badan semi militer bentukan Jepang sangat membantu Indonesia dalam pembentukan kekuatan untuk mempersiapkan diri menuju kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Pesan moral, kebangkitan nasional untuk membangkitkan semangat pembangunan termasuk juga pembangunan kesejahteraan sosial, membangkitkan semangat memperjuangkan kesejahteraan sosial, dan salah satu hal yang bisa menumbuhkan rasa kebangsaan adalah kebangkitan nasional, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketertinggalan, bangkit dari ketidakadilan, bangkit dari kemiskinan dan kebodohan. Tugas siswa dikerjakan di buku tulis dengan menggunakan pulpen. Kalian bisa melihat jawabannya ada di buku cetak yang sudah dipinjamkan sekolah kepada kalian, buku IPS. Jelaskan tujuan dan kapan didirikan organisasi di bawah ini. 1. Gerakan 3A. 2. Pusat Tenaga Rakyat. 3. Jawa Hokokai. 4. Masyumi. 5. Seinendan. 6. Fuzinkai. 7. Keibodan. 8. Heiho. 9. Peta. Dikumpulkan hari ini juga dengan batas pengumpulan pukul 17.00. Dikerjakan dengan baik, dikirim tepat waktu, dan difotokan secara jelas di Google Form. Penutup, well, this is the end of this video lesson. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you for your attention and see you again on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.